saya, kepada setiap saudara, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan menyertai kita sekalian. Haleluya. Biarlah kita tetap semangat dan saya berdoa agar kita sehat selalu. Amin. Saat ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan judul Sumber Sukacita yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 1 hingga yang 9. Kadangkala kita berpikir kita akan bersukacita kalau kita menjadi orang yang kaya. Kita berpikir kita akan bisa bersukacita kalau kita menjadi orang sukses yang memiliki jabatan. Kita berpikir, kita akan bersukacita kalau kita sudah memiliki apa yang sudah kita inginkan. Ingat saudaraku yang kekasih, sumber sukacita dalam diri seseorang bukan hanya berasal dari materi dan situasi yang mungkin mendukung sukacita itu. Jika dasar dari sukacita terletak pada kondisi dan situasi, maka sukacita itu tidak akan bertahan lama. Berbeda sekali jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita, di mana sukacita yang kita rasakan akan bersifat permanen, artinya kekal. Karena apa? Sukacita dari Tuhan adalah sukacita di dalam segala situasi, sukacita di dalam segala keadaan. Artinya apa? Tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun bagaimanapun. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6, mari kita akan baca. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Rasul Petrus menasihatkan kepada setiap kita, ketika kita berduka cita di dalam berbagai pencobaan, bergembiralah. Amin. Jika sukacita yang dari Tuhan begitu luar biasa kita nikmati, mengapa masih banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, bahkan dia rajin beribadah, tetapi mengapa hidupnya masih terbelenggu oleh kesedihan, masih terbelenggu oleh kecemasan, bahkan masih terbelenggu oleh kepahitan? Apa yang salah dari situasi ini? Ingat, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11 dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Haleluya. Tuhan ingin sukacita. Tuhan itu memenuhi sukacita kita semua. Bagaimana agar kita bisa menikmati sukacita yang sejati? Ada 3 rahasia yang akan kita pelajari agar kita dapat menikmati sukacita yang sejati. Yang pertama, hidup kita harus berpusat kepada Allah. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-1 dikatakan begini firman Tuhan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Bila hidup seseorang berpusat kepada Allah, maka dia akan selalu memiliki alasan untuk memuji Tuhan. Dia akan selalu menikmati sukacita itu. Oleh karena apa? Dia merasakan kebaikan Allah, maka ia akan bersukacita. Tetapi sebaliknya banyak orang yang terbelenggu oleh kesedihan,
Karena apa? Mereka hanya memikirkan apa yang belum mereka miliki. Mereka hanya memikirkan apa yang belum mereka dapatkan. Mereka lupa menghitung apa yang mereka sudah dapatkan dari Allah. Dan lupa hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada mereka dengan baik. Ingat, hiduplah berpusat kepada Allah. Yang kedua, hidup yang memperhatikan sesama. Mari kita akan buka di dalam Filipi 4 ayat yang ketiga dan yang kelima. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak bisa membantu orang lain, tidak bisa membantu sesama kita secara materi, karena kita tidak memiliki materi itu. Tetapi ketika kita memberi perhatian kepada orang yang sangat membutuhkan, mungkin melalui doa kita kepada orang itu, kita telah mengambil bagian di dalam pergumulan orang itu. Amin. Ini membuat hidup kita bermakna bagi orang lain dan membuat orang lain bersuka cita, bahkan terlebih kita akan bersuka cita. Bukankah di dalam Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jangan pernah kita menjadi orang yang egois. Kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Tetapi kita lupa bahwa kita juga harus memperhatikan sesama kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, hidup bagi perluasan Injil. Di dalam Filipi 4 ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidup kita ini harus menjadi dampak, hidup kita ini harus menjadi berkat bagi banyak orang untuk perluasan Injil. Amin. Dikatakan demikian, kita sekalian telah mempelajari, kita telah belajar firman Tuhan, kita telah terima firman Tuhan, dan kita telah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita bukan hanya belajar, mendengar, mengerti firman Tuhan, tetapi kita harus melakukan firman itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sehingga melalui setiap apa yang kita lakukan, banyak orang diselamatkan, banyak orang mengenal Yesus dan mengerti Injil Kristus. Amin. Sehingga mereka juga bersuka cita. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin. Haleluya. Apa yang saudara dan saya pikirkan saat ini, ingat, tetap bersukacita. Meskipun saat ini kita dalam kondisi yang tidak nyaman, tetapi ingat, tetap bersukacita. Amin. Haleluya. Ketika kita mampu bersukacita di segala situasi, kita mampu bersukacita di segala keadaan, kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Amin. Demikian renungan kita saat ini. Biarlah ini menjadi kekuatan dan menjadi sumber sukacita bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.